Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Baik, ikhwatal iman wa akhwati fid din, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah isya Masjid Al-Amin yang insyaallah semua kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akramakumullah wa iyyana jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumah Allah yang mulia ini, di rumah Allah yang insyaallah penuh berkah ini. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke malam 25 Rajab 1443 Hijriah. Tak terasa insyaallah kurang lebih sekitar 35 harian lagi kita akan bertemu dengan tamu agung kita, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan keagungan, bulan yang dimana dibukanya pintu-pintu surga dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu-pintu neraka, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di bulan Rajab ini dan insyaallah di Sya'ban nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kita sampai menuju di bulan yang insyaallah penuh dengan kegembiraan, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda besar Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, generasi tabi'in, tabi'it tabi'in, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali, yaitu kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang diremehkan atau yang dianggap enteng oleh kebanyakan kita kaum muslimin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke poin dosa besar Al-Kabiratul Hadiyata Asyarta, yaitu dosa besar yang ke-11 tentang al-liwat. Kita sudah bahas kemarin dan kita akan bacakan lagi untuk ayatnya, yaitu surat Hud ayat ke-81 sampai ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Baik. Maka ketika itu telah kami turunkan keputusan kami, urusan kami, yaitu berupa azab yang kami timpakan ya kepada mereka kaum Sodom. Kami jadikan desa kaum Sodom ini, itu bagian atasnya itu menjadi bawah dan bagian bawah itu menjadi atasnya. Lantas kemudian kami hujani
atas penduduk tersebut, yaitu dengan bebatuan min sijil, dari tanah yang matang, ya, yang sangat padat dan juga keras, ya. Manggut, turun dia bertubi-tubi, ya, seperti airnya hujan saat ini, masya Allah, kalau masaiban nafi'at, ya, turun bertubi-tubi, ya, saling satu mengikuti dengan yang lainnya. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Dan batu ini, ya, itu dikenal bukan berasal dari bebatuan bumi, namun batuan ini dikenal dengan bebatuan dari luar bumi. Wallahu a'lam, ya, dari mana hanya Allah yang Maha tahu. Ada yang mengatakan bahwasanya adalah dari neraka, ya, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin dari meteoroid, dari apa namanya, pecahan-pecahan dari, ya, meteor dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini, dan ini diketahui oleh si Tuhanmu, dan tadilah azab tersebut, ya, menimpa kepada orang-orang yang zalim itu tidak jauh, sangat dekat sekali akan ditimpakan kepada kaum Sodom. Baik. Ayat ke-81 sampai ke-82. Kemudian kita lanjut lagi. Ya. Di sini kemarin. Jadi terakhir di sini. Wa ruwiya anna qauman yuhsyaruna yaumal qiyamati wa aydihim hubala minaz zina. Kanu ya'bathuna min fid dunya bimadzakirihim. Dan diriwayatkan bahwasanya sebuah kaum, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sedangkan tangan-tangan mereka itu terikat, ya, terbelenggu dikarenakan perbuatan zina yang telah mereka perbuat ketika di dunia, ya, dengan fenomena-fenomena, penampakan-penampakan yang itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di antara amalan aktivitas, ya, kaum Lut atau kaum Sodomi di sini kemarin kita telah sedikit membahasnya, yaitu bermain dadu, ya, bermain dadu tujuannya buat judi juga. Wal musabaqah bil hamam, bermain burung dara atau burung merpati. Wal muharasyatu bainal kilab, jadi saling adu tengkar itu dengan antar anjing. Jadi antar anjing, ya, dibenturkan begitu. Nah, siapa yang menang dia dapat uang dan seterusnya. Wal munatahah, yakni bainal kibash, sama juga tadi adu domba. Ini domba beneran, Pak, ya, bukan domba orang, bukan, ya, bukan domba kiasan, bukan. Ini domba beneran. Dari kambing, ya, dibenturkan begitu, ya, diadukan kepalanya. Wal munaqaratu biduyuk, adu ayam. Wa dukhulul hamam bila mizar, masuk ke pemandian umum. Ini beda, ya, ini hammam, yang ini hamam, beda. Kalau hamam itu burung merpati tanpa ada tasdid, ya. Di sini kan ada tasdid di sini, ya. Bil hammam, ini kalau kali ini bil hamam. Hamam itu burung dara atau burung merpati. Kalau hammam itu ada toilet artinya. Jadi masuk ke pemandian umum tanpa adanya, ya, apa namanya, telesan, Pak, ya, kalau bahasanya telesan begitu, ya, penutup aurat. Wa naqsul kail wal mizani, dan juga mengurangi takaran serta timbangan dalam perniagaan, perbisnisan atau perjualbelian. Wailul liman fa'alaha, maka celakalah bagi siapapun yang mengerjakan perbuatan-perbuatan dari kaum Lut tersebut. Baik. Wa fil athar, dan juga terdapat dalam suatu riwayat athar, ya, man la'iba bil hammami al qilabah lam yamut hatta yadhuqa alam al faqr. Barang siapa yang dia suka, hobi mainnya itu main burung merpati gitu, Pak, ya, hobinya main burung merpati, kemudian ya seneng-senengan, ataukah nanti ada judi juga begitu, ya, dan dia meninggal dunia sedangkan dia lam yamut, dan dia belum meninggal sampai dia mati, ya, sampai dia mendapatkan nih susahnya kefakiran, ya. Jadi ketika seseorang hobinya main burung merpati atau burung dara, ya,
Ini di luar, nanti konteksnya adalah bermain judi, al-maisir. Di sini secara umum saja, ya. Dia tidak akan mati kecuali dia akan merasakan yaitu kepahitan, kegetiran dari kefakiran, kemiskinan. Nah ini ya, ini dalam sebuah asar, Baik. Dan dikatakan bahwasanya dari Abdullah bin Abbas, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innal luti, al-luti itu maksud kaum Lut, ya, al-luti bukannya Nabi Lut, ya. Al-luti itu adalah pelaku perbuatan kaum Lut namanya. Innal lutiya idza mata min ghairi taubatin fa innahu yumsakha fi qabrihi khinziran. Sesungguhnya itu pelaku kaum sodomi, ya, pelaku homoseksual, ketika ia meninggal dunia, mati, dan belum sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibangkitkan kelak dari kuburnya itu berupa khinzir, seekor babi. Ya, aliyadzubillah tsumma na'udzubillah. Teringat babi, teringat Malang kota halal, Pak. Halal untuk semua, gitu ya, Pak, ya. Iya, Pak, ya. Halal untuk semua, Ustaz, ya. Diganti lagi. Apa lagi? Oh, halal untuk semua agama. Insyaallah. La ilaha illallah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ata dzakaran aw imra'atan fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah, ya, bagi siapapun seseorang yang mendatangi, maksudnya yang berbuat humu, ya, kepada lawan jenisnya, dari zakar dengan zakar, laki-laki dengan laki-laki, atau laki mendatangi perempuan lewat dari anusnya, ya, alhamdulillah. Baik. Wa qala Abu Sa'id As-Sa'luki, beliau mengatakan, sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun yuqalu lahum lutiyun, ya. Jadi kelak akan datang, ya, dari tubuh umat ini sebuah kaum yang itu mereka ini, ya, dikatakan disebut sebagai yaitu lutiyun. Nah, jadi kaum homoseksual, Pak. Jadi al-luti gitu, ya. Al-lutiyun. Ini wah, itu homoseksual, homo gitu kan. Aja kalau bahasa Arabnya luti gitu aja. Luti pakai to, ya. Al-lutiyun. Mereka ini lutiyun, ya, yaitu para pelaku kaum homoseksual. Wahum ala thalathati asnaf, dan mereka ini terbagi menjadi 3 bentuk. Ya, wahum ala thalathati asnaf. Asnaf ini an'am. Asnaf aqsam. Terdiri dari 3 bentuk orang, tipologi manusia yang disebut lutiyun ini. Yang pertama, homoseksual secara sinfun yang gurun, yang mereka hanya memandang saja, gitu, ya. Wallahu a'lam, ya, yang suka ke game misalnya, gym bukan game, ya, nge-gym gitu, ya. Masya Allah, ya. Kan bagus tuh badannya, ya. Ya. Nah itu biasanya kan laki-laki, ya, saling mandang-mandang gitu kan, ya. Nah itu hati-hati kan, ya, apalagi buat baju dia kan, ya, saling mandang. Astagfirullah, ya. Ini sinfun yang turun. Jadi adalah satu golongan dia saling memandang. Kemudian wasinfun yusafihun. Jadi satu golongan yang dia berjabat tangan kayak gitu tadi, ya. Antum sudah bayangkan kan? Geli kan istilahnya kan, ingatnya seperti itu. Nah, ini yang kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga, sinfun ya'maluna dzalikal 'amal khabitha. Nah, jadi golongan yang mereka nih mengeksekusi perbuatan itu. Jadi yang benar-benar pelakunya, ya, bermain, ya, membenarkan, ya, perbuatan tersebut. Ada 3. Yang pertama melihat, yang kedua berjabat tangan, ya, dengan syahwat pastinya, ya, dengan syahwat, dan yang ketiga yaitu dengan tadi nih langsung mengeksekusi perbuatan biadab tersebut, keji, ya. Baik. Wan nadharu bi syahwatin il mar'ati wal amrat zina, ya. Ini adalah satu statement juga, ungkapan, dan pernyataan ini tentu sudah menjadi lumrah di kalangan para ulama. Jadi melihat, ya, memandang dengan syahwat kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya, wal amrat ini adalah apa?
kayak anak yang belum balik begitu ya, ataupun yang sudah balik namun yang enggak keluar apa namanya Pak? Ya ini Pak, janggutnya gitu ya. Atau dia mungkin keluar janggut kemudian ya walau kayak orang-orang Korea gitulah. Nah, gitu kan ya. Jadi agak unyu-unyu gimana gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi memandang syahwat kepada yang laki-laki yang belum balik begitu ya. Dan kemudian tadi saya face nampaknya nampak mirip-mirip ke perempuan-perempuan seperti itu, maka itu dikategorikan sebagai perbuatan zina. Lamma sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala zina al-'ain an-nazar wa zina al-lisani an-nutq wa zina al-yad al-batsh wa zina ar-rajuli wa zina ar-rijli al-khuta wa zina al-udhuni al-istima' wan nafsi tamanna tamanni wa tashtahi wal farj yusaddiqu dhalika wa yakdzibuhu au wa yukadzibuhu. Jadi zinanya mata itu adalah dia memandang. Zina mata dia memandang. Zinanya lisan dia mengatakan, ya. Misuh-misuh, pokoknya wis ke arah yang ya, wis pokoknya gitulah. Beda kecuali perkataannya itu ada perkataan-perkataan yang memang ditujukan buat apa namanya? Buat istri misalnya ya. Nah, itu beda cerita lagi kan itu kan ya. Itu cumbu-cumbu itu beda cerita sudah. Itu privasi antara suami dengan istri. Begitu, Ustaz. Baik. Di sini maksudnya zina lisan adalah bercumbu kepada orang yang bukan mahramnya. Wa zina liyad al-batsh. Dan zinanya tangan yaitu adalah menyentuh, memegang, meraba ya dan seterusnya. Wa zina rijli al-khuta. Dan zinanya kaki yaitu adalah dia berjalan menuju ke arah kemaksiatan itu. Wa zinal udhuni al-istima'. Zinanya telinga yaitu adalah mendengar. Wan nafsi, dan zinanya nafs, jiwa, kan kita punya jiwa ya, rasa istilahnya ya, itu adalah tamanna, dia berangan-angan. Wa tashtahi, ya ada kemauan ya. Wah, seneng kan? Wah, dia menikmati itu gitu ya. Wal faraj, dan ini terakhir ya, kemaluan. Yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu, yang membenarkan perkara keji tersebut atau meniadakannya atau mendustakannya. Ya, ini nanti endingnya di sini. Ya, wal al-faraj, kemaluan. Apakah nanti dia akan membenarkan ya, perbuatan keji tersebut ataupun juga meniadakannya. Wa li ajli dzalika balaghal salihuna fil i'rad 'anil mardani wa 'anil nadhari ilaihim wa 'an mukhalatatihim wa mujalasatihim. Nah, untuk hal itulah maka orang-orang soleh ya, orang-orang soleh mereka sampai kepada titik di mana menahan diri untuk tidak apa namanya berbaur, berikhtilat ya itu ya dengan al-mardan tadi. Jadi laki-laki yang belum masuk ke usia balik ya, keunyu-unyuan ya, hampir mirip ke perempuan-perempuan seperti itu begitu kan ya, dan memandang kepada anak-anak yang seperti itu dan juga apa namanya duduk bersama mereka, bercengkrama sama mereka dan seterusnya. Hati-hati begitu kan ya. Ada kejadian di Yaman itu Pak, di Yaman itu juga ada kasus seperti itu. Dulu ada kasus terjadi di San'a, di ibu kota San'a. Jadi bapaknya titipkan si anak ini buat apa namanya dicukur ya. Apa kalau di sini Pak? Potong rambut ya, itulah ya, potong rambut tinggal sama bapaknya keluar ya, ini ya berdualah dia sama potong rambut ini. Kemudian pas bapaknya balik lagi, loh kok enggak ada, tutup pintu ininya, rukunya tutup gitu kan ya, gedor-gedor nggak dibuka segala macam gitu kan ya. Ya qadarullah, ternyata ini biadabnya disodomi ya, si anak kecil yang unyu-unyu ini disodomi, dibunuh pula, bahkan dimutilasi Pak. Oh bayangkan ya, ini perempuan tidak hanya di sini ya, tapi juga di Yaman juga ada seperti itu. Dan memang banyak Pak pelaku-pelaku apa namanya kaum Lut ya di negara Timur Tengah itu ada gitu kan ya, ada yang seperti itu. Alhamdulillah tsumma a'udzubillah. Ini ya. Tadi dikarenakan juga pernikahan di sana juga target maharnya juga tinggi
ya. Jadi mahar itu untuk kita nggak bicara Saudi ya, sama negara Teluk, itu udah tinggi-tinggi maharnya. Negara yang mana aja yang termiskin, negara yang mana negara termiskin ya di Timur Tengah, itu mahar minimal itu adalah sekitar 20 juta, 2.000 dolaran gitu. Makanya mereka nggak mampu untuk ke atas itu diantaranya. Nah akhirnya agak menyimpang kelakuan seksualnya, begitu kan ya. Baik, aliyazubillah tumanaudzubillah. Apalagi kalau di San'a itu lebih tinggi lagi ya, bahkan di San'a lebih tinggi lagi untuk mahar. Baik, di sini. Jadi mereka orang-orang soleh itu berusaha untuk tidak bercampur baur, duduk bersama itu tadi anak-anak yang apa kita bilangnya ya, yang masa-masa ya, yang cakep begitu-gitu ya, apa namanya, munir lah kalau kita, munawar gitu ya. Nah, begitu. Baik. Makanya jaga anak-anak kita, jaga. Qal Hasanu Ibnu Zakwan. Al Hasan Ibnu Zakwan ya, beliau mengatakan la tujalisu auladal aghniya fa inna lahum suwaran ka suwaril udara. Janganlah kalian bermajlis, duduk bersama siapa? Auladal aghniya. Jadi anak-anak orang-orang yang punya, orang-orang kaya, maksudnya orang-orang yang berduit. Kalau orang yang berduit biasanya kan kasih fasilitas, kan beda perlakuannya gitu kan ya, sama anak kita yang biasa main comberan gitu ya, main ini kan beda Pak ya perlakuannya. Ini anak-anak yang Masya Allah tempatnya VIP dan seterusnya begitu ya. Hati-hati, maksudnya hati-hati, ini kehati-hatian, maksudnya jangan duduk, maksudnya kehati-hatian untuk duduk bersama anak-anak orang-orang kaya begitu kan ya. Taib ya, berarti terus diharamkan kemudian ini enggak. Kalau dalam majelis ilmu dan seterusnya tidak masalah, begitu kan ya. Namun di sini kehatian para ulama, begitu kan ya. Ini insya Allah berlaku kalau di Indonesia yang kayak gini mungkin penculikan ya. Kalau humu-humu yang kayak gitu mungkin sudah akil balik begitu ya. Kalau di Timur Tengah ini berbahaya. Baik. Nah ini kasusnya adalah di Timur Tengah. La tujalisu auladal aghniya. Maka jangan duduk bersama dengan tadi anak-anak orang-orang kaya. Fa inna lahum suwaran, karena sesungguhnya mereka memiliki yaitu bentuk tubuh seperti bentuk tubuhnya orang-orang perawan. Ya, cewek-cewek perawan. Begitu. Sama seperti itu. Begitu ya. Ini seperti dikatakan oleh siapa tadi? Al Hasan Ibnu Zakwan. Fahum asyaddu fitnatan minan nisa. Dan mereka ini lebih berat ya, lebih besar fitnahnya ketimbang wanita itu sendiri. Ya. Wa qala ba'du tabi'in, dan sebagian ahli tabi'in ya, generasi tabi'in mereka mengatakan ma ana bi akhwafi 'ala syabin nasik min sab'i dar min al-ghulami al-amrat yaq'udu ilaih. Maka sungguhnya aku tidak khawatir kepada seseorang pemuda, yang pemuda ini soleh ya, lurus agamanya, sholat ke masjid begitu kan ya, yang good looking, bagus secara penampilan juga. Nah ini dari bahayanya binatang buas, kecuali ketimbang ya dari bahayanya dia duduk bersama dengan tadi anak kecil tadi, anak kecil yang dipandang sebagai mirip ke arah face-nya perempuan begitu kan ya. Taib. Wa kana yuqal la yatabai la yabitanna rajulun ma'a amradin fi makan wahid. Maka dikatakan tidak diperbolehkan untuk bermalam ya seorang laki-laki yang sudah dewasa itu bersama dengan seorang anak kecil tadi di sebuah tempat, di sebuah penginapan, di sebuah ya ruku, di sebuah rumah dan seterusnya. Baik. Wa harama ba'dul ulama'i al-khalwata ma'al amrat, yani fi baitin aw hanut aw hammamin qiyasan 'ala al-mar'ati li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma khala rajulun bimra'atin illa kana asyaitanu thalisuhuma. Baik. Maka di sini sebagian para ulama itu telah mengharamkan yaitu perbuatan ikhtilat atau khalwah ya bersama dengan anak kecil tadi, anak kecil yang dianggap face-nya mirip dengan perempuan di sebuah rumah begitu ya, ataupun di sebuah ruko, hanut ruko sama, atau sebuah kamar atau bahkan kamar mandi di sini ya, sebagai bentuk kias ya, dikiaskan atas seorang wanita, seorang perempuan,
Dikarenakan Nabi SAW bersabda, "Ma khala rajulun bimra'atin," maka tidaklah seseorang itu berkhalwat dengan seorang wanita, ya, illa kana syaitan, kecuali syaitan itu adalah thalithahuma, adalah orang ketiganya. Laki, ya, perempuan atau laki tadi yang dengan anak yang belum cukup umur tadi, begitu ya. Ini berduaan, maka ingatlah yang ketiganya itu adalah syaitan. Baik. Wa fil mardani man yufawiqun nisa bijinsihi wal fal fitnatu bihi a'zam wa annahu yumkin fi haqqihi min asy-syarr ma la yumkin fi haqqi nisa wa yatasahal fi haqqihi min tariq ar-raibah wasyarr ma la yatasahal fi haqqi al-mar'ah fa huwa bit-tahrimi aula. Nah, ini ya. Jadi dalam perkara tadi yang anak kecil tadi, maka itu lebih tinggi kedudukannya, maksudnya lebih tinggi berbahayanya ketimbang wanita itu sendiri secara bentuk dan jenisnya. Maka di sini fitnah itu lebih besar di situ ya, lebih besar ketimbang fitnahnya perempuan. Dan tentunya dan itu memungkinkan dalam hak yang dimiliki tadi yang anak kecil tadi, al-mardan ya, atau al-amrat tadi ya, itu lebih dari bahayanya, dari sisi bahayanya itu bahkan tidak memungkinkan dari sisi seorang wanita, dan sebaliknya juga. Dan itu mungkin ya lebih lebih gampang ke arah fitnahnya perempuan ketimbang ke arahnya yang ini tadi, yang laki yang belum tadi, yang akil balik tadi. Jadi benar-benar maksudnya lebih gampang di sini, lebih gampang ke fitnahnya ini ke perempuan begitu ya, ketimbang ini, karena ini adalah fitnahnya lebih besar ya, yang laki-laki tadi. Baik. Maka di sini fahuwa bitahrim aula. Makanya di sini ketika kita berkhalwat dengan laki-laki yang tadi yang anak kecil tadi ya, yang seperti tadi, itu diharamkan, yaitu lebih afdal istilahnya ya, lebih didahulukan ketimbang kita berkhalwat kepada perempuan. Begitu ya. Ini sama-sama haram tentunya. Wa aqawil as-salaf fi tanfir minhum wa tahdhir min ru'yatihim akthar min an tuhasir wa sammuhum, yani al-antan namanya. Jadi sebagian para ahli salaf ya, mereka berusaha untuk lari ya dari anak-anak kecil yang tadi, yang dianggap tadi. Kemudian berhati-hati dari untuk melihat mereka ya, itu lebih banyak untuk membentengi mereka ya di rumah saja, jangan sampai keluar rumah ya, di rumah saja, sama seperti anak perempuan begitu ya. Nah, kalau sudah mereka besar, udah bercerita lagi namanya ya. Ini selama mereka berkeliaran, kita anggap ini hati-hati nantinya ya, lebih baik kita bentengkan di rumah ya, kita simpan di rumah ya, jangan sampai nanti berbuat yang sesuatu yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Baik. Ini di kawasan Timur Tengah ya, kawasan Timur Tengah. Kalau udah malam hari Pak, itu jam segini itu nggak boleh lagi perempuan, anak kecil nggak boleh lagi lari-lari, tutup semua. Tinggal yang laki-laki aja yang jalan. Nggak ketemu nanti mana yang perempuan, nggak ada lagi sudah. Anak kecil lagi nggak ada lagi sudah. Jadi cuma ada bapak kita ini aja, begitu kan ya. Ini kalau sudah malam seperti ini. Ya. Karena sudah dianggap aib kalau misalnya ada perempuan, anak kecil itu keluar rumah, begitu. Nah, mereka para ahli salaf, ini para ulama salaf, itu menamai mereka itu dengan sebutan al-antan namanya. Ini al-antan. Di al-antan itu anak-anak yang belum beranjak ke dewasa, yang dia masih ke unyu-unyuan ya, dan face-nya lebih ke perempuan. Ini disebut al-antan namanya. Al-amr tadi al-antan. Li'annahum mustaqdhun, yani syar'an. Nah, dikarenakan mereka ini memang secara syar'i memang begitulah kondisinya. Taib. Wa sawa'an fi kulli ma dzakarnahu nadharul mansub ila salah wa ghairihi. Dan sama ya pada setiap apa yang telah kita sebutkan tadi. Jadi memandang yang itu dinimbaskan kepada perbaikan yang tidak kepada kebaikan yang tidak menjurus ke arah itu, maka dimasyru'kan. Namun kalau kita memandang dengan penuh syahwat, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi
ada para ulama yang mengatakan kita boleh melihat ya kepada tadi asalkan untuk kita tarbiyah aulad, ya taklim aulad, begitu di madrasah dan seterusnya ya. Namun tadi harus ada apa namanya khalayak ramai ya, khalayak ramai, ada orang-orang banyak begitu ya. Jangan sampai nanti kita berkhalwat dengan anak kecil tadi begitu. Baik. Wa dakhala Sufyan Ats-Tsauri, kita akhirkan di sini bentar. Dan Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama muhaddis di kalangan tabi'in, beliau mengatakan suatu saat beliau ini masuk ke dalam toilet kamar mandi dan dia masuk ke toilet tersebut, maka masuklah seorang anak kecil yang bagus wajahnya serta ia mengatakan akhrijuhu anni, keluarkan dia dariku gitu ya, keluarkan dia dariku ya, akhrijuhu fa inni, keluarkan dia, tolong keluarkan dia ya, fa inni ara ma'a kulli imra'atin, maka sesungguhnya aku melihat setiap dari seorang wanita yang dianggapnya seorang wanita padahal laki-laki ya, aku melihat setiap wanita itu adalah syaitan. Ini untuk kehati-hatian, tawaruan, ketakwaannya Sufyan Ats-Tsauri. Wa ara ma'a kulli sabiyyin hasan bid'atan asyara, yani syaitanan. Nah, ini bahkan lebih mengerikan lagi. Bahkan aku melihat setiap anak tadi yang antan tadi, yang seorang anak kecil yang bagus wajahnya itu bahkan belasan. Bid'ah itu maksudnya 15, Pak. Bid'ah asyara itu 15 syaitan. Jadi kalau lihat perempuan satu syaitan. Kalau lihat tadi yang anak kecil yang imut-imut unyu-unyu itu bahkan ini kata Sufyan Ats-Tsauri itu 15 syaitan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini insyaallah. Kemarin ada pertanyaan kalau tidak salah. Apa saya? Pertanyaannya. Ada kemarin jamaah yang tanya. Enggak, tadi kemarin ada yang tanya. Kemarin Pak ya? Apa kemarin Pak? Iya, jenengan lupa saya Pak. Kemarin apa tanya? Hah? Enggak, kemarin. Yang kemarin tuh loh. Oh iya. 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 Ada dokter gitu kan ya, yang dia punya fasilitas, kemudian ada orang datang meminta untuk dibuat istilahnya jenis kelamin itu ditranskan istilahnya ya, ditransisikan ke gender yang lain. Misalnya kalau perempuan ke laki-laki kan begitu, kalau laki-laki ke perempuan. Jadi silang seperti itu. Itu bagaimana ketika dokter ya berbuat seperti ini? Ya, tentunya jikalau tidak sesuai dengan kaidah Islam, dan jelas sudah transgender itu haram hukumnya. Ya. Merubah bentuk raga saja itu tidak diperbolehkan, kecuali kecelakaan misalnya Pak ya, kecelakaan kemudian rusak istilahnya ada beberapa bagian tubuh dan tentunya dia ingin menambal itu, misalnya ditambal gitu, itu tidak masalah begitu ya. Jadi bentuk untuk merubah itu, kalau merubah kodrat dan seterusnya itu tidak boleh. Sampai misalnya ada mengatakan pasang gigi itu ya, gigi apa namanya, kawat besi, tabehel besi itu ya. Nah itu kalau untuk merapikan gigi tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Tapi tidak boleh adalah mengikir gigi itu, kikir gigi dibuat ini, kemudian apa namanya dimancungkan hidungnya kan ya. Awalnya gini misalnya kan ya, nah begini kan ya, dimancungkan begitu kan ya. Yang udah kayak dimancung gini diginikan misalnya kan, ya kan begitu. Kemudian macam-macam lah pokoknya. Nah itu tidak boleh. Kecuali yang sudah afwan ya, musibah kecelakaan, kemudian ada bentuk yang harus di ini kan tidak masalah. Ya. Kalau tadi yang tato, ya tentunya tidak boleh Ustaz. Ya, tato kan itu menghalangi dari apa namanya? Ya ini sudah bagian daripada itu nantinya. Jadi tadi ya dokter yang nanti untuk mengubah transgender seorang wanita atau seorang laki-laki ke gender yang lain, nah ini tidak diperbolehkan dalam Islam dan hukumnya tentunya haram ya, haram mutlak begitu kan ya, haram mutlak. Baik. Dan bayaran dari itu juga haram tentunya ya. Aliyadzubillah. Khair insyaallah. Sampai di sini. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya.
Khair insyaallah. Jazakumullah khairan atas waktunya. Insyaallah kita masih juga berkutat di dosa besar yang ke-11 ini dari perbuatan kaum Lut yang durhaka. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mengandung berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa wara', hati-hati dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita membentur syariat yang nantinya itu akan menjadi jalan yang menyusahkan kita, ya, jalan yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa takut dan takwa. Dengan takwa inilah mengantarkan kita ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Naqtafi bihadza wa nakhtatim darsana hadhihi al-lailah bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridwan inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.